Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama AMMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita masih terus lanjutin pembelajaran kita, masih di seputaran karburator dulu ya. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang nama-nama dan fungsi komponen-komponen yang ada di dalam karburator. Oke, langsung saja ya kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu, nama peralatan dulu ya untuk membuka karburator, peralatan apa saja yang kita perlukan, dan langsung kita bongkar dan kita bahas nama dan fungsi karburator. Oke, langsung saja. Nah, untuk peralatan yang kita perlukan untuk membuka karburator itu tergantung kondisi masing-masing ya. Ini di sini ada obeng plus, obeng min, kemudian ini ada kunci 7, dan juga kunci 14 pasreng. Oke ya. Pertama-tama sebelumnya kita bongkar dulu karburatornya. Kita pretelin satu persatu, spuyur dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita bahas nama-nama komponen yang ada di karburator serta fungsinya. Langsung saja yang pertama di sini ada, kita lihat sama-sama. Ini namanya float chamber atau mangkok pelampung bahasa kitanya ya. Ya, karena bentuknya mirip mangkok, nah, jadi kita kasih nama mangkok pelampung atau float chamber. Ini fungsinya untuk sebagai tempat penampungan sementara bahan bakar ya, sebelum nanti bahan bakarnya dialirkan ke ruang bakar. Nah, jadi ditampung dulu di sini ya, di mangkok karburator atau mangkok pelampung ya. Oke, next selanjutnya ada yang namanya float atau pelampung. Nah, ini ya. Ini pelampung ini berfungsi untuk menjaga permukaan bahan bakar yang ada di dalam mangkok itu agar selalu tetap stabil ya. Tidak meluap ya. Bahan bakarnya tidak meluap dan juga tidak keiritan. Jadi di dalam mangkok nih diatur oleh pelampung ini agar supaya posisi volumenya stabil ya, nggak meluap di mangkok dan nggak keiritan juga. Jadi terjaga bahan bakarnya, jumlah bahan bakarnya, volume jumlah bahan bakar terjaga, diatur oleh yang namanya pelampung atau float ya. Ini fungsi dari pelampung. Next selanjutnya yaitu ada jarum pelampung. Nah, ini biasanya ini jarum pelampung, ini nempel di pelampungnya ya. Nanti di posisi pemasangan kita bisa lihat sama-sama. Ini jarum pelampung. Ya, fungsinya apa sih jarum pelampung atau bahasa mekanisnya yaitu float valve. Ini berfungsi untuk mengatur masuknya bahan bakar ke dalam mangkok karburator sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, jadi stabil dia, kebutuhannya berapa dia menyesuaikan. Diatur oleh jarum yang ujungnya runcing, nanti dia menutup, ada lubangnya di sini ya. Nah, di sini dia yang mengatur masuknya bahan bakar tuh ya ke dalam mangkok karburator sesuai dengan kebutuhannya, dia ngaturnya ya, dia bekerja sama dengan pelampung. Oke, next selanjutnya yaitu katup atau escape gas atau bahasa lainnya throttle valve ya. Ini yang besar ini ya, nanti jarum beda lagi ya. Nah, yang ini ya, katup atau escape gas throttle valve ini berfungsi untuk mengatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Dia mengontrol tenaga mesin dan kecepatan putaran. Ya, dia posisinya di sini nanti, ya, di dalam sini. Ya, dalam sini. Ya, ini katup atau escape gas. Atau bahasa lainnya throttle valve. Dia yang ngatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Dia mengontrol tenaga mesin dan kecepatan putaran. Dia tuh, dia naik turun kerjanya. Oke ya. Nah, selanjutnya dia masih nempel di katup ini yaitu jarum escape. Nah, ini jarum ya. Nah, kalau yang pernah disuntik, nah, jarumnya kayak gini nih ya. Ini jarum escape atau jet needle. Ini bekerja sama dengan escape. Nah, dia kerja sama dengan ini tadi, dia nempel ya. Dia mengatur ya suplai bahan bakar pada putaran gas sedang hingga tinggi. Nah, nanti di dalam needle jet ya. Ini ya. Dia nanti mengatur ya, dia mengatur suplai bahan bakarnya. Berapa kebutuhan bahan bakar pada putaran sedang hingga putaran tinggi ya.
jarumnya bentuknya runcing. Jadi semakin diangkat nanti semakin deras aliran bahan bakarnya. Oke ya, ini skep dan juga jarum skepnya. Next, selanjutnya adalah main jet ya, main jet. Nah ini ya, dia bekerja sama dengan skep juga ya. Oke ya, yang main jet tadi, ini main jet, atau dia fungsinya ini, main jet ini bertugas untuk memasok bahan bakar pada putaran mesin tinggi. Ya, saat putaran mesin tinggi, nah dia yang bermain ya, dia yang mengatur ya, memasok bahan bakarnya saat putaran tinggi. Nih main jet. Selanjutnya ada juga pilot jet. Nah ini kecil ini ya. Nah ini pilot jet. Ini fungsinya untuk apa nih pilot jet? Yaitu untuk memasok bahan bakar pada putaran mesin rendah. Nah yang tadi pada yang pilot jet pada putaran tinggi ya. Nah yang ini main jet pada putaran rendah ya. Pilot jetnya ya, pilot jet putaran mesin rendah. Nah jadi rendahnya ada, tingginya ada, diatur oleh kedua ini, pilot jet dan main jet. Oke, next selanjutnya ada lagi skrup gas. Nah ini ya, nah, dia skrup gas nih, posisinya di sini ya. Nah dia mengatur apa nih skrup gas, atau bahasa lainnya air screw, berfungsi untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar pada putaran rendah. Ya, dia nempel di sini nih, ya skrupnya. Nah dia naikin skepnya nanti ya. Nih posisinya samping. Ya, mengatur putaran bahan bakar pada putaran rendah. Oke, next selanjutnya yaitu ada yang namanya katup cuk atau cuk valve. Nah yang ini ya, cuk. Nah ini dia sepaket nih ya. Nah atas bawah sepaket. Nih katup cuk ini membantu menghidupkan mesin saat kondisi dingin dengan memperkaya campuran bahan bakar. Nah jadi ini fungsinya biasanya pagi-pagi sih kalau cuk nih. Kalau pagi-pagi motor susah hidup, nah kita perlu menaikkan cuk. Biasanya ada di handle stang tuh, dekat bawahnya. Itu biasanya ada untuk menarik cuknya. Nah ini cuknya ya, sepaket. Ya, kemudian ada spring. Nah, spring yang mengembalikan skep ke posisi semula ya. Saat skep ditarik, nah, ini ditahan oleh spring. Nah, yang dorong kembali skepnya yaitu springnya atau per ya. Kemudian ada needle jet ya, dia bekerja sama dengan jarum jet sini ya, needle jet. Kemudian selanjutnya ada juga ini lubang venturi yang di dalam ya. Lubang venturi, lubang ini dia mengatur aliran udara untuk masukkan bahan bakar ya, yang masukkan bahan bakar ke ruang bakar. Oke, demikian nama-nama dan fungsi dari komponen-komponen karburator. Terakhir kita satukan kembali komponen-komponen karburator agar karburator siap untuk kita gunakan kembali. Demikianlah sudah kita bahas tadi nama-nama dan fungsi dari komponen-komponen yang ada di karburator sepeda motor. Semoga yang sedikit dan yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mekanik-mekanik pemula maupun pelajar-pelajar SMK yang masih ingin terus belajar dan ingin menjadi mekanik sepeda motor. Insya Allah kita doakan semoga kedepannya bisa terus kita lanjutkan lagi pembahasan materi-materi kita tentang sepeda motor, seputaran sepeda motor. Oke, demikian ya, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel ini, semoga bisa terus berkembang. Kita akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.